Ya, pemirsa, Anda masih menyaksikan program di Indonesia Economic Club dan terdapat aspirasi yang menyambut baik dan semangat BSI, mulai dari Presiden, Wapres, dan juga Menteri BUMN. Prof. Ya. Kita akan lihat sebenarnya seperti apa orang-orang tertinggi, sosok-sosok tertinggi ini bicara terkait dengan bank syariah. Harapan. Iya. Dari Presiden Jokowi, pemerintah memiliki perhatian besar untuk membangkitkan raksasa keuangan syariah di Indonesia. Salah satunya dengan membangun satu bank syariah terbesar di Indonesia. Diharapkan bank syariah terbesar ini dapat memberi manfaat kepada lebih banyak masyarakat Indonesia. Itu harapannya dan tentunya di tangan Pak Heri bisa terjadi. Yang kedua, dari Kiai Haji Ma'ruf Amin, Wakil Presiden Republik Indonesia, Indonesia dapat menjadi pemain keuangan syariah yang diperhitungkan, baik di tingkat lokal maupun global. Merupakan cara pemerintah memperkuat kelembagaan industri keuangan syariah dan juga dapat meningkatkan partisipasi Indonesia dalam perekonomian syariah global. Yang terakhir, Prof, Menteri BUMN Pak Erick Thohir masuk ke dalam 10 besar bank syariah terbesar di dunia berdasarkan market capitalization. Meningkatkan core competence BUMN termasuk perbankan syariah. Ini awal yang menggembirakan, sangat menggembirakan. Yang menjadi pertanyaan, ini akan menjadi beban atau optimisme dari Pak Heri dan tim? Karena bisnis harus tetap berjalan, Prof. Dan bagaimana strateginya? Seperti yang tadi saya tanyakan di segmen sebelumnya. Silakan Pak Heri. Oke. Saya rasa lihat statement ya dari petinggi negara, mulai dari Presiden, Wakil Presiden dan juga Menteri BUMN, itu merupakan modal kuat buat kami ya. Buktinya memang harapan pemerintah sangat tinggi ya terhadap suksesnya bank ini. Dan kami merasa ya ini merupakan semacam cambuk ya buat kami untuk bekerja lebih baik dan untuk menjalankan amanah ini. Apa yang kita lakukan adalah ya pekerjaan untuk roll out dan melakukan penggabungan sistem dan juga integrasi nasabah-nasabah yang dari 3 bank menjadi satu ini terus berjalan karena kita punya tim khusus untuk melakukan ini, tim roll out. Tapi di sisi lain tim yang menjalankan bisnis juga ada sendiri gitu. Dan yang penting lagi adalah implementasi budaya ya. Internalisasi budaya ini sangat penting karena 3 bank ini mempunyai culture yang berbeda. Culture yang tidak sama. Nah, timnya masing-masing ada. Ada yang jalan untuk integrasi, ada yang jalannya untuk lebih ke internalisasi budaya, yang ngeran bisnis juga ada. Jadi memang simultan, Pak. Dan semua berjalan paralel. Sehingga diharapkan tidak terjadi stagnasi dengan adanya merger ini, justru malah membuat kita lebih enjoy ya, lebih termotivasi untuk menunjukkan bahwa dengan setelah legal merger ini kita bisa memberikan sesuatu yang lebih optimal gitu untuk Pak Heri, negara. Ada salah satu concern masyarakat terkait dengan cost of fund yang tentu saja cukup besar yang ada di kalangan bank syariah. Apa strateginya untuk menekan cost of fund sehingga kemudian bisa memberikan benefit lebih baik kepada nasabah? Baik. Yang pertama tentunya cost of fund itu didrive oleh DPK, dana masyarakat. DPK itu ada 3 produk di dalamnya. Deposito, tabungan dan giro. Jadi dana murah itu ada tabungan dan giro. Jadi kalau sebuah bank ingin meningkatkan lebih banyak porsi dari dana murah, giro dan tabungan ini secara langsung itu akan menurunkan cost of fund. Jadi kami tentunya punya strategi gimana mendorong ya tabungan dan giro itu bisa lebih tinggi dibandingkan deposito yang dana mahal gitu. Dengan demikian secara gradual cost of fund-nya Bank Syariah Indonesia akan turun secara drastis. Sekarang sekitar 2,6% cost of fund. Dan sangat mungkin kita akan turun ke 2% ya, dengan strategi yang kita jalankan tadi, memanfaatkan jumlah cabang yang banyak, kemudian menggunakan mobile banking yang sekarang ada, dan juga kita juga lebih aktif melakukan cross sell dengan customer existing yang tadi itu jumlahnya. Dari 2,6% menjadi 2% butuh waktu berapa lama diperkirakan? Bisa setahun bisa. Setahun. Ya, setahun. Dengan demikian maka bisa memenuhi harapan lebih baik. Iya, harapan lebih. Dengan demikian kita memiliki competitive advantage yang lebih baik kan. Kita bisa memberikan pembiayaan, kalau di syariah itu bukan kredit ya, pembiayaan yang lebih bersaing gitu karena cost of fund-nya lebih rendah. Dalam situasi pandemi dan tentu saja juga karena ada teknologi, tentu jumlah karyawan yang dibutuhkan mungkin karena di merge
dari ketiga bank ini. Mungkin jumlahnya tidak sama dengan sebelumnya. Betul. 100 tambah 100 tambah 100 menjadi 300, tentu saja tidak otomatis menjadi 300 supaya meng-create value. Apakah memang ada persoalan dari jumlah karyawan ke depan? Nah, jadi total karyawan dari 3 bank ini setelah bergabung itu sekitar 20.000 karyawan ya. Besar juga ya, 20.000. Besar. Sebetulnya yang paling banyak itu yang berada di cabang dan wilayah. Nah, pada dasarnya kita nggak ada melakukan pengurangan karyawan karena kita juga nggak nutup cabang, Pak. Jadi cabang yang tadinya berdekatan, touching gitu ya, ada yang depan-depanan, ada yang adu tembok. Strategi yang kita lakukan adalah melakukan relokasi. Jadi kita pindahkan karena memang dari sisi potensi yang besar tadi, blank spot untuk syariah ini masih banyak gitu. Jadi tidak kita lakukan untuk memotong atau jadi relokasi karyawan. Untuk mengisi titik-titik spot-spot yang masih kosong tadi ya, gitu. Strategi. Yang kantor pusat ya tentunya pasti ada pergeseran, tetapi dengan bank ini menjadi besar ya, tentunya juga banyak jabatan-jabatan baru yang tadinya misalnya chief economist, kan apa namanya grup itu nggak ada, kemudian pasar relation nggak ada, dan banyak sekali jabatan-jabatan baru yang nggak ada. Tentunya sebagian kan kita bisa pindahkan ke tempat jabatan baru itu. Ya, Pak Heri. Prof, sepertinya waktu Anda untuk bicara catatan Renat Kasali sepertinya harus menutup acara kita malam hari ini. Baik, terima kasih Pak Heri. Saya kira kita belajar banyak malam ini dan ada banyak harapan. Inilah catatan Renat Kasali. Bukan danau, tapi samudra. Demikian potensi bisnis keuangan syariah Indonesia. Setelah keluar dari perangkap kasar 5%, kini bisnis syariah, perbankan syariah menghadapi tantangan baru. Kehadiran BSI adalah upaya untuk menangkap kesempatan baru. Saat generasi milenial mengisi kehidupan dengan segala problema di tengah peristiwa pandemi dan disrupsi. Kehadiran kelas menengah muslim baru yang sangat potensial tentu saja akan mengisi dunia baru ini. Namun perbankan adalah jasa profesional, bukan kegiatan keagamaan biasa. Karena itu, lembaga keuangan harus dikelola secara profesional untuk menjadikan samudra luas itu. Kita harapkan bersama. Kita harapkan ini menjadi samudra luas yang mengisi kehidupan kita. Congratulations lagi Pak Heri atas tugas barunya. Salam buat teman-teman. Ya, dan semoga harapan Presiden dapat dipenuhi. Ya. Ya, amin. Amin. Ya. Terima kasih. Dan Prof, sepertinya kita harus menutup acara kita pada malam hari ini. Pemirsa, pastikan Anda tetap menyaksikan di Indonesia Economic Club minggu depan. Sampai jumpa.